kita nangis, kita cukup sampai situ aja. Udah gede kita malah encang-encang angge, nggak mikirin pengen gawe, nggak mikirin nyari duit. Abang kita bakal di situ aja? Enggak, dilanjutkan lagi dalam syair Arab. Faj'al li nafsika an takuna suluro. Maka jadikanlah diri kalian wahai anak Adam, apa? Ketika kalian mati dalam keadaan bahagia. Kalau misalkan kita mati dalam keadaan bahagia, insya Allah kubur kita dijadikan kubur yang roda riyatul jinan. Amin amin ya rabbal. Lalu bagaimana ketika kita udah lahir nangis, orang-orang kita seneng, kita mati kitanya seneng. Tapi apa? Fi yaumi mautika, di hari lahir kematian kita, orang-orang di sekitar kita itu dalam keadaan sedih, Pak. Ketika ada seseorang yang telah melakukan segala hidupnya itu dan diakhiri dengan orang-orang ketika meninggal dunia, di sekitarnya itu sedih, di sekitarnya itu menangis, maka telah sampailah dia kepada tujuan dalam kehidupan ini, Pak. Makanya Ibnu Athaillah As-Sakandariyah dalam kitabnya itu, kitab Al-Hikam, itu udah mengingatkan ke kita, kalau misalkan hidup kita nggak usah poya-poya. Kalau misalkan kita hidup, kita nggak usah pengen seneng doang, susah dulu baru seneng. Kalau misalkan kita seneng dulu baru susah, endingnya satu, ngeblangsak akhirnya. Soalnya kenapa? Kita mau ya seneng-seneng dulu, kita nggak mau usaha dulu. Coba kita udah usaha, insya Allah endingnya, output yang keluar di akhirnya itu apa? Kita bakalan menjadi orang yang baik di sisi Allah. Saya pernah belajar dari guru saya. Kata guru saya, tingkatan paling tinggi dalam agama itu bukan Nabi ataupun Rasul, tapi apa? Abdullah, hambanya Allah. Kalau misalkan kita di dunia kita punya seorang hamba, pandangan kita ada hamba sahaya, apa yang kita pandang? Itu orang yang pengen rendah, itu orang mah budak, dia apa yang dia mau. Cuy coba ke sono, ya ngikut. Cuy coba ke sini, ya Gusti, gitu. Tapi beda dalam pandangan agama, tingkatan paling tinggi dalam agama itu ialah ketika kita telah mencapai kepada Abdullah, hambanya Allah. Karena ketika kita, kalau misalkan kita tamsil dengan para hamba-hamba sahaya yang lain, ketika dia ketemu sama tuannya, coba ke sini, ya Tuan. Coba ke sini tuh, siap Tuan. Coba jangan ke situ, nanti kamu bakalan begini-begini. Oke, siap. Sama ketika Tuhan kita bilang, hey, jangan ngedeketin yang namanya mabuk-mabukan. Jangan ngedeketin namanya menghambur-hamburkan uang. Ya kita kalau misalkan posisi kita telah sampai kepada tingkat ketakwaan yang paling tinggi yaitu hamba, maka insya Allah kita bakalan menjadi salah satu hamba yang tingkatan itu paling tinggi di mata agama. Karena di dalam Al-Quran, manusia itu ada 4 bagian. Menurut Al-Quran, manusia itu ada 4 bagian. Yang pertama, manusia itu sebagai makhluk. Sama-sama kita ketahui kalau misalkan ada yang namanya holik, pasti ada yang namanya makhluk. Makhluk itu apa? Sesuatu yang telah diciptakan oleh sang holik atau sang pencipta. Dari situ nggak selesai, naik lagi tingkatannya. Yang kedua namanya mukarram. Mukarram itu apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan makhluknya, menjadikan manusia itu sebagai apa? Sebagai manusia yang mulia. Mulianya itu apa? Kita dibedakan dengan hewan, kita dibedakan dengan tumbuhan. Tumbuhan beribadah diatur, hewan beribadah diatur. Misalkan contoh ada kucing, dia sukanya cuma ayam sama daging, kita kasih sayur, apakah dimakan? Nggak bakal dimakan. Tapi beda dengan kita, karena kita mulia maka kita diberikanlah
karunia oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat yang namanya merasakan segala sesuatu yang ada di bumi ini, Pak. Yang ketiga, Allah menjadikan manusia dalam Al-Quran itu sebagai mukhayyar atau orang yang diberi petunjuk atau diberi pilihan. Ini mau ngelakuin kebaikan silahkan, mau ngelakuin keburukan silahkan, mau ente gak sholat silahkan, mau sholat silahkan. Tapi ingat yang terakhir, manusia dalam menurut Al-Quran itu sebagai majzi atau orang yang diberi balasan atas apa yang diperbuatnya. Ketika kita telah memilih, jangan lupa segala sesuatu perbuatan yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita kerjakan, itu bakalan ada imbalannya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi kalau misalkan ada salah kata atau salah penyampaian, tolong dimaafkan. Apabila ada para dari bapak-bapak sekalian ataupun ibu-ibu sekalian yang tersindir ataupun tergores hatinya karena ucapan saya, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Karena lagi-lagi saya masih belajar, saya masih seorang santri yang hitungannya ilmunya itu masih jauh. Kalau ibaratkan lautan, kalau misalkan saya ingin menjadi sebuah embun, saya masih buihnya, masih jauh banget dari kata embun tersebut. Hadanallah minkum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ade Faiz Al-Ghifari yang telah memberikan nasihat-nasihat agama kepada kita semua. Semoga dapat kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya robbal alamin. Kembali di sini saya mewakili dari tuan rumah mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu semua di sini, dan juga mungkin pengajian kita nanti malam keempat sampai ke-7 ya, Bapak ya. Jadi mengundang